Campur tangan Tuhan yang berkali-kali menggagalkan ambisi kekhalifahan Ottoman Turki untuk menguasai Eropa tidak menyurutkan semangat jihad mereka. Tahun 1528, mereka gagal menaklukkan Wina yang telah mereka kepung selama berminggu-minggu karena salju musim dingin secara ajaib turun lebih awal. Tahun 1571 mereka kalah dalam pertempuran laut Levanto karena angin yang juga secara ajaib tiba-tiba berubah arah dan mengacaukan armada perang Turki. Setelah kekalahan di Levanto, mereka tidak lagi berambisi menaklukkan Eropa melalui laut, tapi mereka masih menyimpan ambisi untuk menaklukkan Eropa melalui daratan. Di pertengahan abad 17, mereka sudah menguasai wilayah Balkan, Polandia, Lithuania, dan sebagian Rusia. Namun, tahun 1674, Jan Sobieski berhasil membebaskan Polandia dan Lithuania dari kekuasaan Turki. Sementara itu, di front timur Turki juga mulai mengalami kemunduran akibat perlawanan Rusia. Untuk menegakkan kembali wibawa kekhalifahan Ottoman Turki, Sultan Mehmed IV ingin mengkompensasi berbagai kekalahan itu dengan menyerang dan menguasai Eropa Barat. Wina, ibu kota Kekaisaran Romawi Suci, adalah sasaran pertamanya. Dengan menguasai Wina, maka Roma adalah target berikutnya. Jika Wina dan Roma berhasil dikuasai, maka seluruh Eropa akan tunduk di bawah hukum syariah kekhalifahan Ottoman Turki. Sultan Mehmed IV memberikan tegas penting itu kepada Grand Vizier Turki, Kara Mustafa Pasha. Grand Vizier adalah jabatan dalam kekhalifahan yang kurang lebih semacam Mahapatih. Mustafa Pasha dianggap sebagai orang yang tepat untuk tugas tersebut karena ambisinya untuk menguasai seluruh kekristenan amat besar. Ia bahkan bermimpi untuk menjadikan Basilika St. Petrus sebagai kandang bagi kuda-kudanya yang banyak. Turki mulai langkah konfrontasi dengan memanfaatkan pemberontakan kaum Protestan di Hungaria terhadap Kekaisaran Romawi Suci yang saat itu dikuasai oleh dinasti Habsburg dari Australia. Turki menawarkan bantuan dukungan untuk melawan dinasti Habsburg yang tentu saja disambut hangat oleh para pemberontak Hungaria. Selanjutnya, Turki semacam Kekaisaran Romawi Suci Australia untuk menyerahkan semua daerah kekuasaan mereka di Hungaria kepada para pemberontak. Tentu saja Australia menolak. Raja Leopold I lalu melaporkan situasi ini pada Paus melalui Marco Daviano yang menjabat sebagai Papal Nuncio atau utusan Paus. Penolakan tersebut dijadikan alasan bagi Turki untuk menyatakan perang terhadap Austria pada tanggal 6 Agustus 1682. Sementara itu, Marco Daviano menangkap ancaman Turki dan pernyataan perangnya sebagai isyarat dari Tuhan agar orang-orang Kristen segera bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia meminta Raja Leopold I untuk mengadakan masa perkembungan dan pertobatan di seluruh Kekaisaran Romawi Suci guna menyelamatkan kekaisaran dan menyelamatkan seluruh Eropa dari serangan invasi jihad. Mengikuti saran ini, maka seruan pertobatan dan pusapan mulai dikumandangkan di gereja-gereja di seluruh wilayah kekaisaran. Raja Leopold I kemudian mengambil langkah strategis untuk mengingat perjanjian kerjasama dan Raja Jan III Sobieski atau Jan Sobieski dari Polandia
Perjanjian ini kelak menjadi kunci penting yang akan menyelamatkan Wina dari serbuan Turki. Selanjutnya, dengan bantuan Paus Innoctus XI, Raja Leopold I bersama ahli strategi militer Duke Charles V dari Leorin juga berusaha menganggulang bantuan dari beberapa kerajaan. Panesa kerajaan-kerajaan Jerman seperti Bavaria, Baden, Swabia, Franconia, juga Sakonia yang Protestan berhasil diajak untuk bergabung dalam pasukan sekutu Kristen. Sementara itu, Prancis seperti juga saat Perang Levanto tetap tidak bersedia membantu. Prancis pada saat itu memang sedang berseteru dengan dinasti Habsburg Austria untuk berbuat pengaruh di Eropa. Prancis bahkan mengirimkan pesan kepada Turki bahwa mereka akan bersikap netral pada perang tersebut. Di Turki belajar dari kegagalan di tahun 1528, mereka mempersiapkan serangan ke Wina dengan lebih baik. Sejak awal tahun 1683, Turki sedang memobilisasi pasukan, mempersiapkan jalur logistik dan pembekalan, mempersiapkan amunisi yang cukup untuk peperangan jangka panjang, menyiapkan ahli-ahli teknik untuk membongkar benteng pertahanan kota Wina, dan bahkan mempersiapkan para pedagang budak untuk menjual budak-budak Kristen yang didapat selama penyerangan guna membiayai kebutuhan logistik pasukan. Dengan persiapan seperti itu, sekalipun penyerangan ke Wina kelak memerlukan waktu berbulan-bulan, mereka sudah siap dengan segala kebutuhan logistik yang diperlukan. Sementara itu, dengan melakukan pengupangan yang ketat menggunakan ratusan ribu pasukan, mereka yakin kota Wina tidak akan mampu bertahan lama karena pasti akan kehabisan cadangan perbekalan sebelum bantuan sempat datang. Tulang punggung kekuatan pasukan Turki adalah pasukan elit Janissary yang sangat ditakuti. Mereka berasal dari anak-anak Kristen yang diambil paksa dari keluarga-keluarga Kristen sebagai bagian dari pajak jizya. Di berbagai wilayah penaklukan mulai dari Mesir hingga ke Balkan, mereka dididik, dijadikan mualaf, dicuci otak, dan dijadikan unit-unit tempur mematikan untuk melawan saudara mereka orang Kristen. Ini benar-benar prinsip tak bermolar yang ditespit iblis. Awal musim semi 1683, Sultan Mehmed IV memimpin 185.000 pasukan Turki bergerak menuju Beograd di Balkan. Di sana ia menyerahkan pasukannya kepada Grand Vizier untuk Mahapatih Mustafa Pasha. Selanjutnya, pasukan Ottoman Turki mendapatkan tambahan dari pasukan Muslim Tartar Crimea, pasukan pemberontakan Hungaria, dan pasukan Turki yang ditarik dari pos-pos mereka di Balkan. Dengan tambahan ini, total pasukan Turki di bawah komando Mustafa Pasha yang akan menyerang Wina diperkirakan berjumlah hampir 200.000 orang. Jika dibandingkan 35.000 pasukan Kekaisaran Romawi Suci yang saat itu mempertahankan kota Wina, tentu ini tidak sebanding dan menggambarkan dengan jelas tekad Turki untuk memastikan kemenangan.